Oke, jadi hari ini kita mau unboxing charger aki ya. Charger aki 12 volt yang ini saya nggak tahu nih. Ini baru berfungsi nggak gitu kan? Yang malah apa fungsinya sama nggak gitu? Kualitas kok fungsi. Ini kita simpel aja sih kotaknya. Nah, kita lihat di sini kayak gimana. Muat nih speknya, ringan ini ringan ini, kelihatan enggak? Automatic battery charge. Nanti kalau indikator merah dia ngecas, kalau udah hijau dia full. Ini mau kita coba kira-kira berfungsi nggak ini untuk ngecas aki motor. Kebetulan ada aki yang lagi soak entah drop gitu, tegangannya cuma 3 volt. Kira-kira naik nggak tegangan kalau dicas. Ini pitan untuk ke aki. Mau kita tes fungsinya ya. Oke, mari kita coba. Nah, jadi ini kita sekarang mau kita tes pengecasan aki yang mini ini, yang baru kita unboxing tadi ya. Nah, speknya itu seperti ini, spek chargernya itu seperti ini tuh ya. Itu tegangan outputnya 14,8 volt DC, ampere pengecasan itu cuma 1300 mA atau 1,3 ampere ya. Nah, jadi di sini kita ada baterai aki yang udah drop lah atau soak. Nah, ini tester kita mau kita ukur nih. Di sini kan keluaran aki ini pasti DC ya. Nah, jadi sisi yang probe positif itu di positif atau probe merahnya, terus yang di hitam itu untuk negatif. Nah, ini tegangan akinya sekarang cuma 3,8 volt DC ya. Jadi mau kita coba melakukan pengecasan menggunakan charger aki yang kecil ini. Kira-kira ini nanti terisi penuh atau enggak, efektif enggak nih chargernya, berfungsi baik atau enggak ya. Nah, sekarang kita mau coba kita cas menggunakan ini ya. Langsung aja kita coba ya. Pertama kita ukur dulu keluaran tegangan dari si charger ini ya. Sekarang kita colok dulu. Nah, ini udah kita colok. Nah, lampu hijau ini indikasi kalau dia nanti lagi ngecas. Kalau lagi ngecas dia itu indikasinya lampu LED-nya itu menunjukkan warna merah ya, warna merah. Nanti kalau ngecas, kalau sudah penuh indikatornya bakal hidup lampunya itu warna hijau ya. Sekarang kita ukur tegangan keluarnya sesuai dengan speknya, ada 13,4 tadi ya. Nah, ini dia mau kita ukur ya tegangannya, tegangan keluar dari charger ini berapa. Nah, ini sisi yang negatif di sini, terus yang sisi positif ini. Nah,
kita lihat itu 15 volt DC ya, output tegangan outputnya sebelum dibebani. Nah kalau dibebani nanti berapa kira-kira ya, kita coba aja langsung. Oke, jadi tadi ini kebetulan ternyata baterai yang ini yang 3,6 volt ini sudah tidak bisa dicas lagi, ini sudah rusak. Ini kalau kita taruh di sini yang probe positif terus ini negatif, ini ternyata tidak bisa ngecas karena baterainya ternyata rusak. Tuh, biasanya indikatornya lampunya itu merah, tapi di sini ternyata baterainya rusak yang 3,6 volt. Dia udah nggak sanggup lagi ngisi kemari, atau ini apa di dalamnya ini sel-sel baterai ini udah rusak, jadi dia tidak terhubung nih, jadi rusak tidak mengecas kemari ya. Lampu indikatornya hijau, kalau hijau itu seharusnya full kan indikatornya, kalau ngecas dia merah ngisi, tapi ini udah rusak nih baterai 3,6 volt. Nah ini jadi kebetulan ada aki juga yang udah drop, kalau dipasang di motor itu tidak bisa starter ya, starter elektriknya tidak berfungsi. Nah jadi mau kita cas juga, ini kalau kita ukur tegangannya baterainya ini kita singkirkan dulu. Nah ini tuh, kalau diukur dia 12,6 volt, 12,06 volt DC ya. Nah ini kalau untuk pengecasan aki, pengecas untuk starter elektrik ke motor, ini dinamo start tidak akan mampu untuk starter mesin dengan kemampuan tegangan baterai itu cuma 12,6 volt, karena ketika dibeban ini pasti drop, tidak akan sampai 12. Nah jadi sini kita cas baterainya ya menggunakan aki tadi 12,06 ya. Nah sekarang kita cas, tes. Nah itu hidup ya. Nah ini indikator lampunya merah, itu berarti pengecasan ya, berarti ini baterai akinya sudah dicas. Kita ukur tegangan dia berapa kalau lagi saat pengecasan ya. Nah tuh 13, ini perlu di reset dulu. Ini tuh 14 ya saat pengecasan, tapi lampu indikator masih merah. Nah kita tunggu nanti berapa jam baterai ini bisa penuh dan kita ukur lagi nanti tegangannya. Oke, nanti bakal kita lanjut lagi videonya. Oke, ini sekitar 1 jam lebih lah. Ini udah menunjukkan indikatornya udah hidup jadi hijau. Nah itu kalau di keterangannya kalau dia hijau itu sudah full ya, menandakan kalau pengecasan itu sudah full. Kalau sudah full, nah jadi kalau sudah full kita ukur nih tegangannya dulu, nggak usah kita cabut probenya, sekarang nggak usah kita cabut. Nah kita tes dulu nih tegangannya berapa, 14,6 pengecasannya. Itu indikatornya sudah hijau, menandakan sudah full. Sekarang coba ini kita cabut, ini 1 jam ya, ada perubahan nggak di tegangan baterainya. Kita tes sekarang. Nah itu tegangan baterai sekarang 12,9. Tadi sebelum pengecasan itu 12,06. Ini turun ya, turun tegangan. Ini antara dua, baterai ini rusak atau memang pengecasannya yang kurang baik, soalnya tegangannya turun terus tuh. Tapi ini dalam waktu sore kita lihat setengah jam
tempo setengah jam itu dia terisi berapa volt tadi, 12,6 volt, sekitar 0,5 volt setengah jam ya. Ini turun terus. Nah, ini dalam waktu setengah jam, dan kemungkinan ini biarpun indikasi lampunya hijau, sepertinya dia tetap mengisi kemari ya. Kalau efektifnya sepertinya kurang efektif, atau karena ampere dari pengecasan ini cuma 1,3 ampere ya. Tegangannya memang naik 0,5 volt atau 0,4 volt ini naik, tapi ini turun terus dari tadi ya. Tegangannya turun. Ini bermasalah di baterai atau memang pengecasan yang kurang efektif, atau waktu durasinya kita sebentar ngecasnya. Tapi kalau indikator sudah jauh itu menandakan sudah full. Tapi kesimpulannya sepertinya charger kurang efektif, atau memang baterainya yang udah tidak mampu lagi menerima tegangan pengisian. Bisa dua kesimpulannya, itu memang baterai ini yang kurang mampu menerima pengecasan atau sudah tidak bisa dicas lagi, atau ini charger yang kurang efektif karena dia cuma 1300 mAh atau 1,3 ampere. Ini baterai kering ya. Nah, jadi buat kalian yang beli silahkan simpulkan sendiri, atau kalau ada yang salah dari percobaan ini boleh di komen ya. Terima kasih.